Apa yang kalian harapkan selama proses perjalanan di atas udara menuju Jakarta ini berlangsung? Apa yang harus diceritakan di saat nyaris semua orang tertidur? Bahkan Asifa serta Aini juga sudah tertidur dengan nyenyak di sampingku. Tak ada bro. Sebetulnya layar entertainment di depan masing-masing penumpang bisa membuat Aini punya kegiatan lain ataupun Asifa. Tapi ya, karena mereka kecapean makanya langsung tepar. Tak mungkin kalian hanya ingin membaca upayaku untuk memejamkan mata di saat tanganku masih digenggam oleh bidadari berkerudung tepat di sebelah kiriku. Ya, Kalidon bisa sedikit mengambil sesuatu dalam kesempitan di gelapnya kabin pesawat. Kok munculnya Om Mono alias monolog singkat ini malah aku gak kesal ya. Malah yang ada bersyukur, karena biasanya memang aku dan dia selalu saja bertentangan. Semisal sekarang, ketika dia mengatakan hal di atas, tentu secara tidak langsung mengingatkanku agar tak berbuat demikian. Dan memang sungguh tak pantas aku berbuat seperti itu kepada Asifa. Jangan ada perasaan yang lain di antara kami berdua. Semoga saja hal ini berlangsung hingga perpisahan kami menutup kisah ini. Setelah beberapa lama aku berusaha untuk terpejam, yang hasilnya masih saja nihil, maka ku ambil majalah Garuda dengan tangan kananku yang bebas. Majalah yang memang disediakan buat setiap penumpang lalu membacanya. Agak sedikit sulit membaca satu tangan, menyalakan lampu baca sebelumnya karena tangan kiriku masih memberikan ketenangan kepada Asifa dengan memberikan ia menggenggamnya. Entah sampai kapan aku juga tak ada niat buat melepasnya. Hanya 5 menit membaca, 3 lembar halaman terbaca, akhirnya tepar juga. Aku terjaga ketika nona-nona pramugari yang cantik menawarkan makan malam sebagai salah satu kelebihan yang didapatkan para penumpang menggunakan pesawat ini. Kutolehkan kepalaku ke samping, mereka masih tertidur nyenyak. Tak ada niat membangunkannya, karena aku yakin mereka masih kenyang. Entah kalau Asifa, karena dia tak menyantap pizza tadi di mall bersama kami. Tapi, melihat ia tertidur seperti ini, sungguh tak tega rasanya membangunkan. Maka, kuputuskan menolak tawaran nona pramugari cantik itu, kemudian melanjutkan tidur. Benar-benar aku tertidur nyenyak. Benar-benar tak ada kegiatan lagi yang dapat membangunkanku dari mimpi indah ini. Jakarta. Akhirnya tiba juga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Tak perlu kuceritakan lagi bagaimana proses mulai terbangun karena suara geredukan ban pesawat menghantam aspal untuk proses landingnya. Pun tak perlu juga kujelaskan bagaimana kami tersenyum aneh, lebih kekikuk ketika menyadari tangan kami sejak proses take off sampai landing masih bergenggaman. Hanya permintaan maaf yang pelan darinya ketika tangan kami mulai terlepas. Kemudian proses turun dari pesawat mengambil bagasi mereka. Semuanya memakan waktu yang tak lama. Meski demikian, aku merasakan ada yang sesak di dalam sana ketika menyadari waktu perpisahan kami semakin dekat. Kutarik nafasku sedalam mungkin ketika travel bag yang baru saja kuambil kuberikan kepadanya. Dia menatapku. "Terima kasih kak." "Kembali kasih put," balasku. "Ya udah, yuk kita keluar." "Iya kak." Proses berjalan ini mulai dari tempat pengambilan bagasi, berjalan melewati ubin demi ubin, berjalan bersisian, menjadi pendengar setia celotehan Aini yang sepertinya sudah segar habis tertidur lama di pesawat. Meski sejujurnya aku tak begitu memperhatikan apa yang dibicarakannya, berjalan tanpa sedikit pun kutolehkan ke samping wajah ini. Begitu berat perasaan ini untuk melepasnya. Begitu berat untuk meninggalkan kebahagiaan sempurna yang baru saja terjadi dalam hidupku. Rasanya begitu membuatku ingin menghentikan waktu.
Apa yang terjadi kepadaku Tuhan? Apa yang telah Engkau perbuat kepadaku, kepada perasaan ini Putri Asifah? Kuhela nafasku kembali, kurasakan persendianku seakan terlepas ketika pintu kedatangan mulai terlihat. Mulai membuat semua yang terjadi sejak kemarin seolah mulai mengabur, mulai hilang tergantikan dengan gelapnya malam di luar sana. Ruangan ini, di tempat ku langkahkan kaki ini, antara di dalam dan di luar, dibatasi oleh pintu terbuat dari kaca yang dalam kondisi terbuka lebar. Ingin rasanya ku tutup rapat pintu kaca tersebut. Menahan kepergian kedua perempuan berkerudung yang telah merebut kesedihan dan kesakitanku menjadi sebuah rasa yang sangat sulit terungkap dengan sebuah narasi. Namun ketidakberdayaan menghampiriku. Kesadaran jika mereka bukan milikku mulai menyelimuti pikiranku, mulai benar-benar mengembalikanku ke alam sadar, mulai membangunkanku dari mimpi indah. Ketika mulai melangkah melewati pintu kaca tersebut, semakin sesak rasanya di dalam sana. Semakin berat rasanya ku ayunkan kaki ini untuk mengikuti langkah mereka berdua. Hingga pada akhirnya memang inilah yang harus terjadi. Ini sudah takdir hidupku. Ada yang datang, ada yang pergi. Kuhembuskan nafas ini, memberikan asupan udara ke dalam paru-paru karena sejak tadi rasanya paru-paruku sepertinya sulit bekerja. Om Doni, sampai jumpa lagi Om, begitu ujar Aini. Kami sudah berada di luar, di depan sebuah gerai fast food. Dan sebentar lagi perpisahan di antara kami berdua akan terjadi. Ya, memang sudah seharusnya seperti itu. Ingat bro, dia istri Pak Alim. Tak sepantasnya hati lu memilihnya. Begitu peringatan monolog kecil dalam diriku ini. Ya, aku sadar, aku memang tak pantas berbuat demikian. Tapi salahkah aku ketika hati ini malah memilihnya? Salahkah aku ketika perasaan ini sangat sulit kukendalikan? Om, kok diam? Untung saja suara Aini yang menegurku. Membangunkanku dari mimpi yang begitu panjang. Membangunkanku agar aku sadar segera harus melepas mereka. Apalagi kulihat waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam, 10 menitan lagi, yang dimana sepengetahuanku travel menuju Bandung terakhir pukul 12 malam. Kemudian aku berlutut di hadapan Aini, disaksikan Asifah yang benar-benar masih diam seribu bahasa. Sejak aku memberikannya travel bag, sejak itu dia juga diam, sama sepertiku. Kusentuh kedua pipi gadis kecil ini. Aini, Om sayang sama Aini, amat sangat menyayangi Aini. Semoga Aini bisa memaafkan kesalahan Om sedari awal kita bertemu. Terima kasih sayang, terima kasih atas pengalaman berharga yang tak terlupakan ini bersama kalian. Terima kasih sekali lagi Aini sayang. Sungguh, ucapkan semua ini sambil menahan agar tak ada setetes pun air yang keluar dari mata ini. Meski di dalam sana sudah benar-benar tak tertahankan lagi, Aini tentu bingung mendengarku. Tapi segera ku tarik lembut kepalanya yang masih terbungkus hijab. Ku sentuh begitu lembut keningnya, meluapkan semua perasaanku. Perasaan yang sejujurnya tak ingin melepasnya. Sumpah, saya menyayangimu, amat sangat menyayangimu sayang. Gumamku mengiringi lepasan kening dari Aini. Sekali lagi, ku berikan lembut di kening gadis kecil ini. Aku menarik nafas, lalu berdiri menghadap Asifah. Aku tersenyum. Dia menatapku. Tatapannya sangat sulit kumaknai kali ini. Tatapannya nyaris tak berkedip kulihat. Kubalas menatapnya. Berdiri berjarak beberapa senti saja, ku kepalkan kedua tangan ini, menahan agar aku tidak melakukan satu tindakan yang justru akan meruntuhkan pertahananku. Aku berusaha setenang mungkin
Meski itu kesulitan besar bagiku saat ini, tapi aku harus bisa. Berat kawan, sungguh sangat berat. Dan pada akhirnya aku pun bersuara kembali. Terima kasih telah memberikan saya kepercayaan sejak awal sampai tiba di sini. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa membantu kalian. Begitu ucapku, masih menatap bola mata kecoklatan yang penuh keteduhan. Dia lantas tak menjawabnya. Kamu tahu kan harus kemana untuk bisa ke Bandung? Maksud saya travel mana? Dia tak menjawab. Put, jawablah, jangan diam saja, agar saya bisa memastikan meninggalkan kalian dengan tenang. Pak, Sejak berjam-jam lamanya, sejak terakhir ku dengar panggilan Pak darinya, baru sekarang ku dengar kembali. Iya Bu, balasku. Apa Bapak menyesal? Again and again. Pertanyaan yang sama seperti malam kemarin. Apa Bapak menyesal? Dia bertanya dengan kalimat yang sama, tapi kini suaranya lebih kecil. Puput menyesal. Menyesal sudah bertemu dengan Pak Doni. Maafkan Puput. Ia menundukkan wajahnya di hadapanku, menyembunyikan dua bola mata kecoklatannya dari pandanganku. Don, sudahlah, sentuh saja wajah itu. Berikan dia ketenangan agar kalian bisa berpisah dengan baik-baik. Sebuah monolog singkat baru saja menyadarkanku. Tapi maaf kawan, tak semestinya kulakukan itu, sama saja kembali ke titik nol. Apa yang telah kubangun sejak awal, memberinya kepercayaan untuk aku bisa menjaga kehormatannya. Untuk aku tak membuatnya hati dan mata, menjauhkannya dari fitnah apapun. Malah aku sendiri yang menghancurkan semua itu. Kugelengkan kepalaku dengan singkat. Aku senyum, meski ia masih tertunduk. Saya tidak menyesal sudah membantu kalian. Percayalah. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dalam diam.